Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sarah Amelia, Yuli Yuningsi, Alivia Juneta, Andika Putri. Wah, namanya 4 suku kata ya. Sama Hani Salsabila. Ada berlima kita sore ini. Kita alhamdulillah bisa bertemu meskipun virtual untuk membahas skripsi ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan ini bisa bermanfaat. Baik, semuanya topiknya adalah tentang bidang keilmuan audit ya. Kita mulai dengan share screen dulu yang punyanya Alivia ya. Baik, ini udah lihat di layar ya, di monitor ya. Baik, pertama Alivia judulnya pengaruh pengalaman kompleksitas tugas terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan etika profesi sebagai variabel moderasi ya. Kedua ini nanti sebelumnya saya sudah sampaikan juga kepada mahasiswa sekalian agar dibikinkan heading sehingga nanti ketika kita menunya view di Microsoft Word itu kelihatan isinya apa aja di sini di sebelah kiri ini. Kelihatan ya, ini kursor saya. Ya, kita kasih contoh aja langsung untuk nanti dipelajari Alivia ya. Itu mudah sekali belajarnya dari website ya. Ini kan bab 1 ya, bab 1. Nah, ini bisa seperti ini. Ini bisa heading 1 ya. Nanti ini bab 1.1 itu heading 2 ya. Nah, nanti karena ini heading 1 harus diedit dulu sedikit ya. Nah, ini saya tunjukkan cara ngeditnya. Nah, ini kan udah muncul ya sebelah kiri ini. Bab 1 pendahuluan ya. Di sini di headingnya di menu home, kemudian styles. Ini ada heading 1, kita modify. Nah, hurufnya tentu warnanya hitam. Ya, misalkan pakainya Time News Roman 12 nih ya. Time News Roman 12. Ini Time News Roman 12. Kemudian ini formatnya bisa, paragrafnya bisa pakai multiple. After-nya mungkin 12. Ini before-nya 6 gitu kan. Nah, ini bisa pakai automatically update sama a new document based on this template ya. Nah, ini sudah tambahin misalkan ini di bold ya. Bold. Oke. Nah, kemudian tambahin lagi, balik lagi ke modify, ditaruh di tengah untuk heading 1 ya. Nah, ini kalau misalkan mau dispasikan, maksudnya biar turun ini, bisa di blok ini, seperti ini dikunci paragrafnya ya. Nah, ya. Sebentar tadi ini tengahnya di 2. Oke, ini dia. Nah, ini perhatikan ya, nanti dipelajari. Apalagi anak-anak milenial tuh udah harus punya pengetahuan ya tentang aplikasi Microsoft Word ini, Microsoft Office ya. Untuk heading 2 juga seperti itu. Heading 2, modify, kita ganti warnanya. Nanti seterusnya nanti dilanjutkan ya. Berikutnya nanti untuk Alivia sudah sudah standar gitu ya. Jangan seperti ini lagi gitu kan. Nah, ini kita tambah lagi paragrafnya. Paragraf tadi pakai 6 aja. Ini 6. Nah, ini multiple ya. So, kalau nggak salah spasinya 1,5 ya. 1,5. Berarti tadi juga. Nah, yang tidak ditandain ini jadi normal dia. Ini kan normal ini posisinya.
Sisanya normal ya. Jadi kalau misalkan mau apa, ya ada gini aja ya. Nah, ini nanti penomorannya bisa manual ya. Karena kalau dia otomatis nanti agak sulit juga mengatur penomoran gitu ya. Nanti kiri kanannya marginnya diatur aja sesuai dengan buku petunjuk manual. Oke, itu ini saya hanya sekilas mengenai tadi apa menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, kemudian juga nanti ini bisa ditambahkan dari judul ini, di enter, ya. Kemudian di sini daftar isi, ya. Sebelumnya bab satunya kita page break dulu ya, insert, ya, page break. Ini dicatat, dihafal ya tekniknya. Kemudian kita tinggal daftar isinya, tinggal di reference, ya reference. Nah, tadi kita udah bikin headingnya. Ya, reference, ini ada table of content. Nah, di sini tinggal seperti apa modelnya. Jadi pakainya Time Newsroom ya. Ambil dulu otomatis ya, otomatis. Time Newsroom. Oh, ini belum Time Newsroom dia. Nah, ini udah muncul nih daftar isi ya. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Ya. Dia masuk ke sini. Jadi akan lebih mudah nanti. Nanti juga Mendeley siapa yang sudah pakai Mendeley desktop? Belum ada? Belum? Nanti pada kesempatan lain mungkin ya. Tapi catat dan usahakan sendiri. Ya, saya kasih catatan di sini deh. Ya, di judul juga nggak apa-apa ya. Note tanggal hari ini 11 September ya, 2021 ya. Nanti buat catatan gini pakai 1 spasi aja, paragraf nanti ininya 1 spasi biar catatan aja ya. Sebentar ini. Oke. Kemudian ini bisa dikasih, sebenarnya juga bisa dibikin heading juga ya untuk buat catatannya. Misalkan ini hurufnya warnanya merah jambu ya, biar apa? Buat penanda aja. Ini buat catatan ya. Nah, nanti pelajari 1 Mendeley desktop ya. Apa ini gitu? Ini untuk bikin daftar pustaka seperti punya Yahoo ya, punya email. Nah, cari aja di internet, nanti pelajari itu. Kalau sempat nanti saya kasih contohnya ya. Baik, topik kita lebih kepada hari ini adalah ke topik penelitiannya. Tapi tadi saya cukup terganggu ketika tidak ada headingnya di sini ya. Pengaruh pengalaman kompleksitas tugas terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan etika privasi sebagai variabel moderasi. Ya, coba Alivia ya, variabel Y-nya apa di sini? Y-nya ini pertimbangan tingkat materialitas. Oke. Nah, buat yang lain juga ini pembelajaran ya. Ketika variabel Y-nya sudah ditetapkan, pastikan mahasiswa ataupun peneliti dalam hal ini memahami arti, fungsi, makna dari variabel Y-nya tersebut. Ya, setuju ya? Nah, sekarang Alivia coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pertimbangan tingkat materialitas itu. Yang dipahami dulu aja, nggak apa-apa. Ya, tingkat materialitas yang saya tahu dia sesuai kaidah gitu, Pak. Bagaimana cara menentukan tingkat materialitas? Apa kegunaan dalam menentukan tingkat materialitas dalam proses audit ini ya? Cepat. Tingkat salah saja.
Iya, tingkat salah saji. Apakah Olivia sudah pernah praktik untuk audit? Untuk praktiknya belum, Pak. Belum pernah. Oke, udah nggak apa-apa. Kalau begitu, karena waktu kita terbatas, saya jelasin aja ya, supaya nanti cuma ketika bagi yang lain ini ya, ketika ketika variabel y itu sudah ditetapkan, itu peneliti benar-benar harus memahami ya. Oke. Apa itu tingkat materialitas? Jadi tingkat materialitas ini sangat penting dalam suatu proses audit ya. Proses audit itu kan kita ketahui ada tahapan pre-engagement gitu ya, perikatan, kemudian tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Jadi sebenarnya 3 ya, input, proses, output. Tapi bisa juga dipisahkan dari antara pre-engagement sama perencanaan. Nah, tingkat materialitas ini masuk pada pada tahapan perencanaan. Nah, kalau di proses audit itu bisa juga kita menentukan materialitas awal namanya. Nanti ada materialitas pelaksanaan ketika sudah kita memperoleh data-data informasi laporan keuangan awalnya. Nah, itu kita bisa memperhitungkan kembali atau meninjau kembali tingkat perhitungan materialitas awal. Nah, itu perlu dicatat itu Olivia ya. Pertama, pahami dulu materialitas apa yang dimaksud ini. Apakah materialitas awal atau materialitas pelaksanaan atau dua-duanya ya. Nah, harus spesifik nanti kan ya. Kalaupun dua-duanya boleh tapi disebutkan gitu. Nah, kemudian apa tuh fungsinya tingkat materialitas itu? Contoh paling sederhana ya, ketika tingkat materialitas itu ditetapkan misalkan 10 juta ya. Artinya transaksi di bawah 10 juta itu tidak material ya. Dan ingat, opini audit itu selalu menyatakan bahwa berdasarkan menurut pendapat kami gitu ya, laporan keuangan disajikan wajar ya, misalkan wajar. Jadi terlepas dari salah saji material. Jadi selalu ada kalimat materialitas material ya. Artinya opini audit itu akuntan publik menyatakan opini keyakinan dia terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan itu atas dasar tadi pertimbangan materialitas. Artinya yang di bawah material itu prosedur auditnya tidak meliputi hal-hal yang tidak material gitu. Jadi misalkan ada selisih di perhitungan misalkan biaya perjalanan dinas gitu, nilainya 1 juta gitu kan, selisih gitu. Nah itu dia bisa dianggap tidak material meskipun pada dasarnya nanti untuk akun-akun tertentu seperti pengeluaran kas ya, kemudian juga akun-akun tertentu misalkan dalam merger ataupun pembelian saham ataupun setoran saham itu bisa aja itu ketika dia ditemukan itu bisa aja menjadi subjek untuk di audit ya, subjek. Tapi setidaknya tingkat materialitas itu adalah pedoman kerja dari auditor untuk pemeriksaan, untuk melaksanakan pemeriksaan, termasuk juga mengambil samplingnya ya. Nah, itu gambarannya dulu untuk tingkat materialitas itu. Nah, kalau kita udah paham tingkat materialitas itu, di bab 1 nanti kan intinya adalah latar belakang masalah ya. Nah, di bab 1 ini perlu sekali dicatat. Mungkin untuk Olivia karena ini kita ada beberapa mahasiswa. Jadi dibatasin dulu. Untuk Olivia khusus nanti untuk Olivia itu di bab 1 dulu aja ya. Perlu diingat ini ya. Pertama, hal yang diperlukan tadi adalah variabel Y-nya harus dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Kumpulkan buku-buku yang ada, artikel-artikel yang ada, bahkan dari googling juga bisa. Artinya ketik aja tingkat materialitas, bagaimana cara menghitungnya ya.
Tentu menghitungnya itu ada formulasinya ya. Ada formulasinya, ada materialitas per akun, ada materialitas keseluruhan gitu kan. Antara lain bagaimana cara menghitungnya? Antara lain adalah dengan cara tingkat risikonya. Nah, ini juga perlu dicatat ya. Risiko di sini maksudnya apa? Risiko bagi auditor. Karena ini kan materialitas itu ditetapkan oleh auditor ya atas dasar data-data yang dia peroleh gitu kan ya. Dan formulasi yang sudah ditentukan. Nah, apa risiko bagi auditor? Risiko adanya salah saji material, ya, salah saji material yang tidak teridentifikasi, ya, ataupun tidak sesuai nanti dengan pernyataan pendapat auditor ataupun opini auditor. Itu risiko bagi si auditor, ya. Nah, tadi setelah memahami variabel Y itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ini saya catatkan di sini aja mungkin ya. Hal penting yang harus dipelajari ya dan diketahui ya untuk bab 1 ya. Ini dia. 1 adalah rumusan masalah. Saya urutannya berdasarkan hal yang pentingnya dulu ya. Rumusan masalah. Terus kedua adalah tujuan penelitian. Ya. Kemudian manfaat penelitian. Ini sepertinya tidak penting karena 3 serangkai ini tuh hampir sama ya. Tetapi hampir sama tetapi maknanya itu bisa kita lihat perbedaannya nanti ya. Nah, itu hal-hal di bab 1 yang perlu diketahui, tentunya nanti didukung dengan latar belakang ya. Latar belakang. Hampir semua sih, hampir semua yang ini udah semua ya, bukan hampir semua. Semua tapi urutannya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini rumusan masalahnya khusus untuk kuantitatif ya. Kuantitatif rumusan masalahnya kan sudah baku ya, sudah standar, sudah baku ya. Apakah kan ya misalkan X1 dalam hal ini tadi apa pengaruh pengalaman ya. Dan ini pengalaman misalkan ya berpengaruh terhadap ya kan tingkat materialitas. Ataupun kalau mau ditambahkan kalimat pertimbangan, ya kan berarti ini kan apa yang mendasari auditor, apa yang dipertimbangkan auditor ketika menentukan tingkat materialitas, ya. Itu 1, ya. Nah, dan seterusnya nanti X2-nya seperti apa ya? X2 tadi kompleksitas. Oke. Nah, oke, ini terhadap tadi sama ya Y-nya ya. Nah, kemudian nanti ada juga variabel moderasi, itu hampir sama ya rumusan masalah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika rumusan masalah sudah ditetapkan, tujuan penelitian. Nah, ini penting ya karena nanti pertanyaannya adalah mengapa penelitian ini dilakukan lagi kan gitu. Kan pasti sudah ada yang meneliti pengaruh tadi pengalaman terhadap tingkat materialitas ya. Setidaknya sudah ada landasan teori yang terkait dengan hal ini. Artinya misalkan hipotesisnya seperti apa kan ya. Pengalaman meningkat ataupun pengalamannya itu tinggi ya ataupun lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, tentunya hipotesisnya tingkat materialitas itu seperti apa? Apakah akan lebih rendah atau akan lebih tinggi? Nah, ini perlu juga ini ukuran dari tingkat materialitas nih. Kalau tingkat materialitas ya tinggi, rendah, sedang rendah gitu ya. Nah, ini juga difikskan ketika tadi
pemahaman terhadap variabel Y-nya ya. Nah, misalkan tadi ukurnya adalah tinggi, rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, berarti tujuan penelitiannya apa? Mengapa peneliti, apa yang ingin dicapai oleh peneliti ketika meneliti pengaruh X1 ke Y gitu loh. Ya. Atau bahasanya gini. Apa yang ingin dicapai oleh peneliti untuk sehingga meneliti pengaruh ya pengalaman auditor ya kan terhadap timbangan materialitas. Nah, coba Alivia udah kepikiran belum mengapa apa tujuan yang ingin dicapai? Cepat. Belum, Pak. Dirumuskan nanti ya. Apa yang kita sebenarnya kan ini kalau di kuantitatif sudah ada ya. Apa tujuannya ya? Untuk membuktikan ya kan? Untuk menguji ya kan? Atau untuk menguji ya apakah ya kan? Ini saya katakan tadi ini sebenarnya bolak-balik kalimatnya tapi ini ada maknanya ya. Apakah X1 tadi itu berpengaruh ke Y. Ya, coba lihat tadi rumusan masanya apakah X1 itu berpengaruh terhadap Y? Apakah pengalaman auditor itu berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas? Tujuan penelitiannya untuk membuktikan ya, untuk menguji apakah X1 itu berpengaruh ke Y. Nah, tentu nanti timbul lagi pertanyaan logisnya. Mengapa peneliti ingin membuktikan atau ingin menguji pengaruh X1 ke Y? Nah, itu hubungannya ke manfaat penelitian. Ya kan? Apa manfaat penelitian? Manfaat penelitian itu selalu begini bahasanya, ya. Pertama, teoritis. Ya. Kemudian praktis. Ya. Kalau dalam disertasi itu bahkan perlu lagi nanti terhadap masyarakat. Nah, gitu ya. Terhadap masyarakat gitu kan ya. Tapi kalau untuk skripsi kita bicara dulu untuk teoritis dan praktis. Nah, ini bisa menimbulkan kajian kritis ya, kajian pandangan kritis, mengapa apa manfaatnya secara teoritis. Nah, ketika kita sudah mengetahui oh ternyata pengalaman auditor itu berpengaruh terhadap Y, kira-kira apa manfaat penelitian yang akan kita dapatkan? Coba pakai logikanya. Alivia, apa manfaat penelitian ketika si peneliti sudah mengetahui ataupun nanti sudah menjalankan penelitiannya kemudian mengetahui bahwa pengalaman auditor itu ternyata berpengaruh terhadap tadi apa? Tingkat materialitas. Pertimbangan tingkat materialitas. Apa manfaatnya secara teoritis? Jadi bisa mengerti apa ya? Ya, intinya saya bantu karena waktunya terbatas. Ingin mengetahui kebenaran kan gitu ya. Kan ilmu itu artinya definisinya kan kebenaran ya. Jadi ingin mengetahui apakah X1 itu berpengaruh ke Y. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan logis. Apakah perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tadi X1-nya berpengaruh ke Y? Kan sudah tahu, sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, gitu kan? Kan sudah ada teori-teori yang mendasarinya. Nah, di sanalah yang mahasiswa, peneliti dalam hal ini harus menjawab pertanyaan itu. Itulah yang nanti yang diungkapkan di latar belakang ini gitu loh. Ya kan? Mengapa ini perlu diteliti lagi gitu. Sini, Yuli juga seperti itu ya, Yul. Ya, jadi Y-nya itu apa? Mengapa pengaruh X1 ke Y ini perlu diteliti lagi? Alivia, ya, ini perhatikan ini benar-benar harus diperhatikan ya. Nah, saya kasih gambaran supaya nanti
mahasiswa bisa dapat jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan logis tadi yang dikembangkan hanya dengan satu topik tuh baru ya, X1 ke Y gitu ya. Ya. Nah, jawabannya seperti ini ya. Tadi X1 ke Y ya. X1 to Y gitu ya. Itu kan kita lihat ya, X1 itu apa? Ya. X1 itu pengalaman. Oke. Pengalaman siapa? Kan gitu pertanyaannya ya. Ya, siapa? Auditor. Auditor itu yang mana? Ya kan? Auditor. Auditor yang mana? Ya kan? Kamu rencananya di mana? Auditornya siapa? Respondennya. Senior auditor. Iya, senior auditor seluruh Indonesia atau di benua Amerika, gitu kan KP gitu ya. Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan. Ya kan? Ya kan? Terus kan nanti jadi pertanyaan kan, mengapa Jakarta Selatan? Kan gitu. Ya kan? Ya kan? Mengapa? Mengapa Jakarta Selatan? Karena di Jakarta Selatan banyak KP yang bagus gitu, Pak. Aduh. Itu harus, ini kan bicara ilmiah ya, bicara ilmiah. Harus ada argumentasi ilmiah. Ya kan? Siapa yang mengatakan Jakarta Selatan itu banyak KP yang lebih bagus gitu kan? Harus ditemukan jawaban ilmiahnya. Ya kan? Nah, kemudian kan menjadi pertanyaan juga, penelitian sebelumnya memang sudah tidak ada yang meneliti topik ini ya, X1 ke Y ini di Jakarta Selatan kan gitu. Ya kan? Kalaupun ada, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya kan? Anggaplah penelitian sebelumnya juga sudah ada. Kemudian mengapa di Jakarta Selatan? Ya karena memang populasi, misalkan populasi KAP itu lebih banyak di Jakarta Selatan tadi ya. Atau populasi KAP yang ratingnya tinggi itu di Jakarta Selatan. Tapi tentunya harus temukan referensinya, ya kan? Temukan referensinya. Itu yang diungkapkan tuh di latar belakang penelitian tadi. Ya, jadi jangan kejebak nanti ya bahwa apa nih tingkat materialitas itu, bahwa kasus perusahaan di bursa ya terjadi kecurangan ataupun opini audit yang tidak berkualitas ya kan, sumbernya dari kompas.com ataupun detik.com gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu kan tidak kuat ya, argumentasi kebenaran ilmiahnya itu tidak kuat gitu kan, karena banyak faktor menyebabkan tadi terjadinya satu kasus gitu ya. Sehingga jadi di latar belakang jangan terlalu kejebak tadi mengenai berita-berita populer mengenai tadi kualitas opini audit ataupun terjadinya tadi permasalahan isu-isu tentang opini audit gitu ya. Tapi fokuslah kepada tadi menjawab tadi 3 serangkai tadi ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Itulah menjadi nanti latar belakang penelitian yang diungkapkan di latar belakang penelitian. Nah, nanti teknisnya gimana nanti akan kita coba lebih nanti kita bahas lagi karena masih ini baru tahapan ini series kedua ya. Series kedua ataupun series ketiga ini sebenarnya. Nah, mungkin untuk Olivia itu dulu. Sebelumnya saya ada pertanyaan dulu di tahapan ini dulu aja. Jangan kemana-mana dulu. Kira-kira gimana? Sudah cukup jelas sih, Pak. Ya, saya yakin belum jelas sebenarnya ya. Cuma setidaknya tadi tahapan-tahapan cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi nanti juga jangan kejebak melihat skripsi yang sebelumnya, karena skripsi yang sebelumnya pasti dimulai dengan latar belakang kan ya. Latar belakang, kemudian dengan style si penulis sebelumnya juga gitu kan ya. Nah, saya mau mengarahkan dalam kelas ini mengarahkan untuk berpikir logisnya, untuk berpikir logis ya. Jadi skripsi adalah karya ilmiah itu adalah karya yang tentunya logis ya, bisa diterima akal sehat gitu kan. Jadi tadi
sudah tahu kan ya, X1 ke Y itu banyak sekali variabelnya, ya. Nanti cara pandangnya, teori apa, pertanyaan apa yang diajukan kepada auditor sehingga ada simpulan nanti bahwa pengalaman itu berpengaruh kepada materialitas gitu kan. Kan ketika pertanyaan penelitian itu berbeda, ya, itu bisa juga berbeda hasilnya gitu kan ya. Jadi banyak, kemudian paradigma apa yang dipakai, ya, misalkan teori apa yang dipakai gitu kan ya, dalam memandang hubungan tadi X1 ke Y-nya. Nah, kemudian juga mungkin nanti rekan mahasiswa sekalian bisa mengatakan ini kan berbeda Pak sama penelitian sebelumnya karena saya sudah menambahkan variabel moderasi, ya, misalnya ada variabel moderasi. Tapi ingat, Anda mau tambahkan variabel moderasi ataupun variabel intervening ataupun variabel X1-nya X-nya sampai 10 misalkan gitu ya. Apapun yang ditambahkan ataupun yang dikurangi itu harus ada alasan logis. Ya, alasan logis. Nanti bimbingan berikutnya nanti pertanyaan ke Alivia adalah apa alasan logis menambah variabel moderasi, ya, berupa etika profesi. Nah, itu perlu dijawab nanti ya. Persiapkan jawabannya. Oke, karena waktunya sudah terbatas, sudah habis. Untuk Alivia itu dulu, kita nanti pindah ke yang lain dulu. Tapi kita sudahi dulu untuk rekaman yang sesi ini ya. Sebentar saya matikan dulu share screen-nya. Baik, itu dulu ya. Nanti kita jangan keluar dulu dari Zoom-nya. Kita lanjutkan, masih ada waktu untuk yang lainnya. Tapi saya stop dulu recording-nya. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.